Asal kalian tahu, saya selama kuliah tuh nggak pernah yang namanya remed, nggak pernah. Nilai saya itu pasti A, kalau nggak A, B, nggak pernah C. Karena pada dasarnya ketika saya masuk kuliah dan tahu bahwasannya ketika remedial itu bayar 100.000, satu mata kuliah itu 100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lip Maulander. Di kesempatan kali ini saya melanjutkan Q&A yang part kedua. Jadi buat kalian yang belum nonton di part 1, silahkan nonton terlebih dahulu, karena ini lanjutan dari part yang kemarin. Dan kemungkinan ini lebih menarik karena di sini saya membahas secara mendetail tentang perkuliahan dan sistematis perkuliahan. Jadi buat kalian yang belum share, like, comment, and subscribe, langsung aja subscribe sekarang agar saya bisa semangat lagi membuat channel ini lebih baik lagi dan lebih konsisten setiap minggunya mengupload video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, langsung saja saya membacakan pertanyaan dari mahasiswa yang bertanya melalui Google Form atau PC langsung. Oke, yang pertama, Rismawati, kenapa kakak selama kuliah belum pernah remedial? Apa tipsnya? Nah ini, asal kalian tahu, saya selama kuliah tuh nggak pernah yang namanya remed, nggak pernah. Nilai saya itu pasti A, kalau nggak A, B, nggak pernah C. Karena pada dasarnya ketika saya masuk kuliah dan tahu bahwasannya ketika remedial itu bayar 100.000, satu mata kuliah itu 100.000. Buat kampus berbeda boleh di komen ya, berapa sih kalian ketika remedial satu mata kuliahnya. Kalau di kampus saya itu 100.000 per mata kuliah. Jadi bayangin aja, satu mata kuliah itu 100.000, dan kita semester awal itu ada 10 mata kuliah, 10 atau 7 gitulah, banyak lah intinya. Bayangin aja jika 3 atau 4 kita remedial gitu, udah 400.000, 500.000, itu bener-bener menguras uang. Jadi ketika saya masuk kuliah, saya udah berprinsip jangan sampai saya remedial, karena remedial itu hanya untuk orang-orang yang kaya menurut saya, karena saya orang susah. Saya berpikiran begitu, bukan karena saya sederhana atau orang susah, tapi bener-bener kata-kata itu tuh mensupport saya agar saya tidak remedial. Tetapi dibalik ketidak remedial itu ada sebuah usaha juga buat kalian. Saya kasih tips buat kalian yang tidak remedial. Ada beberapa tips ya, 3 tips. Tips yang pertama, ketika saya kuliah, saya selalu diusahakan untuk sholat duha. Karena terkadang kan kuliah tuh habis duhur atau jam 11, jam 9 diusahain duha dulu, sholat duha dulu. Diusahain entah 5 menit, 10 menit sholat dulu. Karena ketika kalian sholat tuh pikiran kalian tenang, otak kalian jernih, dan bisa memasuk apa yang diajarkan oleh dosen. Dan sholat duha juga buat ngelancarin kalian rezeki gitu. Jadi diusahain sholat terlebih dahulu. Wajib mah pasti, tapi sunnah diusahain sholat duha ya. Yang tips yang kedua, yaitu ketika kalian kuliah, fokus untuk kuliah. Jadi ketika saya kuliah tuh, saya pasti duduk di paling depan, nggak pernah di belakang, jarang, intinya paling sering di depan. Saya terkenal mahasiswa yang aktif di kelas. Jadi ketika dosen nanya, tanya ke mahasiswa, saya bisa menjawab, ataupun dosen meminta kita bertanya, pasti saya bertanya gitu. Jadi saya harus aktif, saya fokus kuliah. Ketika ada HP, biasanya kan mahasiswa tuh kalau kuliah tuh di sini kertas, di sini HP gitu. Tapi usahakan HP-nya masukin kertas saja gitu. Karena terkadang kalau kita fokus ke HP, otomatis yang ada di pikiran kita tuh yang ada di dalam HP gitu, nggak fokus ke yang dosen dibicarakan gitu. Jadi dosain jangan mainan HP dulu ketika kuliah, apalagi selfie, main bumerang, jangan dulu dah. Sayang kuliah kalian gitu. Diusahain HP kalian taruh di tas, matiin silent atau nonaktifkan silakan, dan fokus kuliah. Itu yang saya lakukan. Dan kemudian untuk aktif itu sangat penting aktif. Karena ketika kalian aktif itu kalian mendapatkan nilai plus dari dosen, nilai tambah, walaupun kalian suka nilainya rendah, tapi akan ditambahkan karena kan udah ada keaktifan gitu. Karena dosen tuh selalu ingat mahasiswa yang aktif itu siapa aja, masih ingat gitu.
Yang nggak pernah bertanya, yang bertanya itu pasti ingat. Maka diusahain aktif di kelas, karena aktif itu bisa menambahkan nilai buat kalian. Kemudian kenapa saya selalu duduk di depan? Itu karena saya biar fokus itu. Jadi ketika dosen di depan saya di depannya gitu. Jadi bener-bener saya fokus ke dosen. Jadi ketika kuliah tuh nggak pernah yang namanya sia-sia gitu. Jadi bener-bener belajar, kita niat kita belajar, walaupun kita anak organisasi, walaupun kita ingin sukses, tapi diusahakan kita tetap fokus ke dosen, karena dosen itu menjamin kita untuk sukses. Apapun yang dikatakan dosen, apapun yang pernah diberikan dosen kepada kita, itu adalah sebuah nilai tambah buat kita untuk bekerja di luar, karena dosen itu lebih tahu, lebih paham dunianya, karena dia udah pernah merasakan, sedangkan kita belum. Makanya kita banyak-banyak kenal dengan dosen. Dan saya sarankan kalian harus aktif dengan dosen. Aktif dalam arti jangan hanya aktif di kelas saja, tapi di luar kelas pun kalian harus sapa, salin, sopan santun. Ketika chat yang bertanya tuh jangan tanya tentang mata kuliah aja, tentang yang lain tuh. Berita terkini seperti saat ini kan pandemi Covid. Tanya tentang Covid, Bu, menurut Ibu gimana ini. Jadi ada argumentasi gitu, ada sebuah kedekatan sehingga emosional kalian dengan dosen itu dapat itu. Saya juga sering bertanya tentang hal-hal yang tidak ada di perkuliahan, karena saya percaya dosen itu lebih paham, lebih udah berpengalaman, apalagi di dunia kerja ya. Kita kan belum pernah terjun ke masyarakat, terjun ke rumah sakit juga. Sedangkan dosen udah sering, makanya saya sering tanya, Bu, ketika kita di masyarakat, kita bisa ini, caranya gimana ya Bu? Kita promkes gimana ya Bu? Kita penyuluhan gimana? Nah itu bisa dijadikan sebuah pertanyaan untuk kalian, untuk ke dosen, agar kalian lebih akrab, lebih terjalin komunikasinya. Dan ketika kalian kuliah nanti bakal ada nilai plus juga buat kalian, karena tahu sendiri kan, ketika kita mendekati dosen pun akan memberikan nilai tambah kepada kita. Itu benar-benar terjadi, saya percaya itu. Dan kemudian tips yang ketiga, yang ini benar-benar jarang dilakukan oleh orang-orang, dan mungkin saya pun termotivasi pada Ustadz Khalid Basalamah. Dia pernah berkata bahwasanya ketika saya kuliah, saya selalu menulis apa yang di dosen katakan. Jadi ketika saya kuliah, saya selalu bertanya, selalu menulis. Jadi ketika dosen nulis nih, ketika dosen menjelaskan, saya menulis apa yang di dosen katakan itu. Bahkan buku saya pun tebal gara-gara tulisan itu. Jadi satu semester itu pasti habis satu buku, karena ketika dosen berbicara saya menulisnya gitu. Walaupun dosen berbicaranya cepat, walaupun dosen berbicaranya lambat, tapi kadang kan kita nulis aja apa yang dikatakan dosen. Saya selalu tulis, walaupun ketinggalan, yang penting kita nyusul gitu loh. Jadi diusahakan apa yang dikatakan dosen tulis gitu. Kalau saya segitu, tapi biasanya kan ada mahasiswa yang poin penting-pentingnya aja, itu terserah kalian. Yang penting diusahain ketika dosen menjelaskan kalian menulisnya, karena itu penting. Bukan hanya kita menyerap lewat otak kita yang benar-benar unlimited, tapi kita juga harus menulisnya agar kita bisa meng-follow up lagi ketika kita lupa nanti. Dan ketika udah menulis, jangan lupa dibaca lagi. Percuma kalau udah nulis tapi nggak dibaca lagi gitu loh, nggak di follow up lagi, nggak dipelajari lagi. Buat apa kalian nulis itu? Jangan pernah baca ketika mepet UAS aja atau UTS. Itu salah banget. Menurut saya tuh orang-orang yang belajar di H-1 atau yang UAS belajarnya malam, itu diusahain jangan sering-sering. Walaupun kita bisa, walaupun itu efektif, tapi lebih baik belajar itu secara bertahap. Itu dari mulai dosen menjelaskan, setiap hari kita follow up, kita ulang, kita murojaah, kita baca-baca lagi, sehingga ketika kita UAS kita tinggal baca aja terus, udah nggak usah dipelajarin lagi gitu. Jadi nggak perlu kita belajar, kita nulis lagi, nggak perlu. Itu udah harusnya jauh sebelum H-1 sebelum UAS itu. Jadi ketika UAS tuh kalian udah siap, tinggal ayo kita UAS itu. Dan saya juga sering sekali ketika saya pulang kuliah, dosen mengakhiri kegiatan perkuliahan, saya pasti selalu diusahakan untuk memfollow up lagi, membaca-baca lagi. Jadi dosen keluar nih, terus teman-teman saya pulang tuh, kebanyakan pulang semua, tinggal saya sendiri. Nah di situ saya sendiri tuh kadang membaca lagi, membaca apa yang telah diajarkan, membaca yang telah ditulis tadi, memfollow up gitu. Ketika tidak ada, nanti saya lingkarin dan besoknya saya tanyakan. Itu jarang yang diketahui. Banyak orang yang berpikiran Khalid bisa nilainya nggak remedial karena deket sama dosen, Khalid pinter inilah itu. No, itu salah.
Tapi bener-bener ketika kita kuliah saya aktif, saya nulis apa yang dikatakan dosen dan saya follow up apa yang saya pelajari. Itu penting sekali. Dan kebanyakan mahasiswa sekarang itu malas nulis, hanya foto. Nih kadang bener-bener hanya foto apa yang ada di depan tulis, dan kadang foto itu nggak dibaca. Udah alhamdulillah kita diberikan fasilitas teknologi yang luar biasa gitu ya, dengan melalui HP. Kemudian kita foto di papan tulis, ibu dosen nulis, kita foto. Itu udah bener-bener alhamdulillah gitu. Kita nggak sulah nulis di buku, nggak ngabisin pulpen, nggak ngabisin buku, hanya lewat foto. Tapi usahakan foto itu bermanfaat, yaitu dibaca lagi, jangan hanya di foto nggak di follow up, sama aja bohong. Itu kita udah kasih teknologi malah disia-siakan namanya. Jadi usahakan buat kalian yang udah punya teknologi baru, teknologi yang bener-bener canggih sekarang, yaitu handphone, apalagi laptop, diusahakan maksimalkan itu buat belajar kalian, buat mempelajari hal-hal baru, mempelajari hal terupdate gitu. Jadi kalian tuh harus sering-sering bersyukur apa yang telah diberikan. Kalian punya HP, punya laptop, punya alat teknologi yang bener-bener canggih. Jadi harus diusahakan itu untuk menjadi atau menunjang kalian menjadi sukses atau menjadi orang yang pintar atau cerdas. Karena dengan teknologi kita bisa mempelajari hal yang benar-benar nggak ada di lingkungan kita, hanya ada di dunia dan lain sebagainya. Itu benar-benar ada di teknologi gitu. Dan kita harus bangga, kita harus pertahankan itu. Itu aja yang saya sampaikan. Jadi buat kalian yang pengen nggak remedial dan jangan sampai remedial, itu prinsip saya tuh sih tadi. Saya tuh orang susah, jangan sampai saya remet, karena 100.000 itu satu perkuliahan itu menurut saya itu besar. Jadi dosain jangan sampai ngeluarin duit untuk kuliah, untuk remedial gitu. Dosain nilainya beda, maksimal B nggak apa-apa. Yang penting nggak remet gitu. Tapi dosain kalau bisa A ya A gitu. Karena nilai A juga bisa membantu kita untuk IPK, indeks prestasi kumulatif. Ketika IPK kita gede, jadi saya ingat banget apa kata dari Anies Baswedan. Dia pernah berkata, IP yang besar mengantarkan Anda ke tes wawancara, sedangkan sifat kepemimpinan, analytical thinking, dan sifat lobby-lobby Anda mengantarkan Anda untuk menjadi orang sukses atau menjadi orang hebat. Itu tandanya apa? IP yang tinggi emang bener-bener kita mengantarkan ke wawancara, tapi bukan hanya IPK saja yang membuat kita bisa sukses nanti, tapi sifat kepemimpinan juga perlu, analytical thinking, dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti IPK kita harus rendah, no. Jika IP yang tinggi mengantarkan Anda ke tes wawancara, bagaimana dengan IP rendah? Nah berarti IP yang rendah pun ke tes wawancara pun tidak. Jadi IP-nya jangan sampai rendah, karena IPK itu harus standar. Dan menurut saya, ini saran saya, IPK yang standar itu IPK yang digunakan di sebuah universitas S2 atau luar negeri. Contoh seperti Fulbright. Fulbright adalah sebuah beasiswa dari Amerika Serikat, dan itu menjadi patokan saya untuk bisa ke kampus itu. Dengan syarat apa? Di situ ada tulisannya IPK-nya berapa gitu. Kadang tuh ada tulisan 3,5, 3,4, 3 itu ada. Jadi itulah buat patokan kalian. Jangan sampai kalian tidak mempunyai planning berapa IPK saya nanti. Harus punya planning dan diusahakan jangan sampai rendah. Maksimal menurut saya sih, minimal ya menurut saya IPK itu 3,5, karena itu menenjang, karena itu bisa membantu kita ke sebuah tes wawancara, sekaligus membantu kita bisa keluar ke luar negeri, bisa kuliah ke luar negeri. Tapi itu kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi diusahain. Itu pesan dari saya, saran dari saya, karena IPK kalian itu akan menentukan kalian juga, tapi bukan hanya IP, tapi sifat leadership kalian juga, analytical thinking itu. Itulah kata-kata dari Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan dia sangat memotivasi menurut saya sih, karena dia itu orang yang jenius. Dia pernah jadi rektor, dia pernah jadi Kementerian Pendidikan, dan dia juga sekarang menjadi gubernur, dan biografinya itu jelas, itu terarah, bener-bener konkret, dan saya pun pengen menjadi dia gitu. Dan doain juga semoga saya bisa kuliah ke luar negeri, bisa membuat buku, bisa membuat channel ini menjadi channel yang bermanfaat buat orang-orang. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe, karena ketika kalian subscribe itu membantu saya untuk membuat channel, membuat video-video selanjutnya. Dan subscribe itu gratis, oke? Gratis, tinggal tekan aja yang tombol merah ini, oke? Kemudian terima kasih
Itu aja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau terbelit-belit, mungkin ini belum terbiasa, tapi semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Jangan lupa like, share, and comment video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.